Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Koirul Ananda, NPM 41181911910182, paralel 6 Penjas Adaptif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatannya. Penyebab tunanetra adalah sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seseorang anak dalam kandungan dan dapat terjadi sejak atau setelah lahir bayi. Antara lain, kerusakan pada mata atau syaraf mata pada waktu persalinan hamil, ibu menderita penyakit gonorrhoe, trakoma, dan akibat kecelakaan. Cara pembelajaran tunanetra yaitu dengan cara menggunakan alat atau metode fluid dan tepuk tangan. Contoh olahraganya yaitu gol-gol guru. Cara pembelajaran tunanetra dengan cara menggunakan alat atau metode fluid dan tepuk tangan, contohnya olahraga yaitu golbal dikhususkan untuk tunanetra. Indera pendengaran adalah kunci bagi atlet golbal ini. Dimainkan secara beregu dengan 3 personil setiap timnya. Golbal lebih mengandalkan kekuatan tangan baik melempar ataupun menangkap bola. Yang kedua, tunarungu, yaitu seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Penyebab tunarungu adalah terdapat 2 jenis gangguan pendengaran yang membuat seseorang menjadi rumahmu, yaitu bersifat bawaan, sudah ada sejak lahir. Cara pembelajaran tunarungu yaitu dengan cara menggunakan bahasa isyarat. Contoh olahraganya yaitu berenang dan sepak bola. Yang ketiga, tunawicara, yaitu suatu kelainan baik dalam pengucapan bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Penyebab tunawicara yaitu disebabkan oleh adanya kelainan pada otak dan sering disebabkan oleh trauma kepada kepala. Selain trauma pada kepala, adanya tumor di otak juga menjadi penyebab tunawicara. Cara pembelajaran tunawicara adalah sama dengan tunarungu, yaitu menggunakan bahasa isyarat. Contoh olahraga tunawicara adalah panahan, renang, lempar lembing, dan tolak peluru. Yang keempat, tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Penyebab tunagrahita yaitu karena faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan bayi, dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibunya. Cara pembelajarannya yaitu menggunakan media merupakan sesuatu yang dapat menjadi perantara sehingga mempermudah audiens dalam menerima materi guna mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya olahraga yaitu seperti bersepeda, jogging, dan renang. Yang kelima, tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Penyebab tunadaksa adalah akibat polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syaraf. Cara pembelajaran tunadaksa menggunakan metode ceramah, diskusi berkelompok, dan praktek. Contoh olahraganya yaitu balap kursi roda. Teknisnya dengan mengayuh kursi roda untuk menjadi yang tercepat mencapai garis finish. Yang terakhir, keenam, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penyebab tunalaras yaitu keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.
Cara pembelajaran tunalaras yaitu dengan menggunakan beberapa model pendekatan, yaitu model biogenetik, model behaviora, tingkah laku, model psikodinamika, dan model ekologis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.